Ya, oke. Saya akan mengawali dari, login awal ya, karena mungkin ada yang di sini ada yang baru ikut juga, ada yang kemarin belum membuat juga. Oke, saya akan sebentar aja. Jadi, alamatnya adalah animaker.com ya, Bapak Ibu. Yang lain yang sudah membuat bisa langsung aja ke animaker.com, dashboard, dan bisa buka, filenya yang kemarin, ya. Jadi, Bapak Ibu yang kemarin belum membuat, belum memulai ya, karena kendala jaringan ataupun yang lainnya, silakan bisa di animaker.com. Oke. Ya, tapi di sini saya mau tanya dulu, yang di sini belum praktek siapa ya, yang belum praktek? Kalau yang sudah mungkin udah ya, yang belum aja, bisa chat belum ya, atau ini aja yang sudah praktek chat sudah, yang kemarin ikut praktek ya, yang belum chat belum. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah kemarin ikut praktek, chat sudah, yang kemarin belum ikut praktek, chat belum. Silahkan Bapak Ibu bisa chat ya di kolom chat. Oke, Bu Salmianti belum, yang belum chat belum, yang kemarin sudah chat sudah. Ya, yang belum bisa lihat dulu ya nanti, ini nanti. Jika nanti belum jelas bisa lihat rekaman setelah ini. Saya belum terkendala di recording. Oke, nanti saya jawab di akhir ya. Oke, Bu Erna sudah. Ya, yang belum bisa menyimak ulang, saya akan memberikan singkat dan agak cepat ya. Sudah belum sempurna sampai 3, oke Pak. Nanti sambil disesuaikan kira-kira dari mana. Nah, setelah di Animaker ini bisa sign up ini ya. Sign up ini yang di pojok kanan atas, Bapak Ibu. Oke. Saya ulang sebentar ya. Dan nanti akan masuk ke halaman register ya. Itu yang belum. Tapi kalau yang sudah tinggal login aja. Biasanya Bapak Ibu kalau mungkin keluar ya dari halaman, biasanya akan diminta untuk login kembali. Kalau enggak biasanya bisa langsung masuk ke dashboard-nya. Seperti itu. Kemudian untuk mendaftar bisa dengan klik akun Google atau mengisi username-nya, email dan password dan centang term of service-nya. Ada 2 pilihan, mau pakai Facebook juga boleh. Tinggal dikaitkan dengan akun apa. Ini login, tinggal dimasukkan emailnya, kemudian klik next berikutnya. Ya, seperti itu ya. Itu saya memberikan penjelasan yang belum praktek ya Bu Salmianti, silakan bisa langsung sign up. Jika sudah nanti akan langsung dibawa ke sini Bapak Ibu yang belum ya, ke halaman dashboard. Jika sudah mendaftar langsung masuk ke halaman dashboard. Ini adalah halaman dashboard. Nah, di sini. Oke. Nah, untuk langkah awal kemarin sudah saya sampaikan, kita bisa membuat karakter Bapak Ibu. Kita bisa membuat karakter. Dan karena ini kita menggunakan versi gratis, ya, berarti kan versi gratis, yang berbayar ada ya. Kalau yang versi gratis itu kita hanya diperkenalkan hanya membuat satu karakter, custom, yang custom ya, satu. Nah, kemarin ada pertanyaan dari salah satu peserta, dia pengen buat lagi nggak bisa. Nah, ya memang nggak bisa karena cuma satu ya, berarti harus dihapus dulu yang sebelumnya dihapus dulu. Nah, cara menghapusnya kemarin sudah saya sampaikan ya, yang bagian ini ya. Nah, yang di bagian make karakter ini nanti muncul dihapus saja di delete atau diedit. Nah, titik 3 di kolom nanti di delete atau diedit seperti itu. Bisa buat lagi. Oke. Saya singkat saja, saya jelaskan membuat karakter ya. Oke, saya ulangi. Ini create karakter. Seperti itu. Create karakter. Kemudian pilih salah satu, mau membuat karakter laki-laki atau perempuan. Oke. Kemudian bisa dipilih ini adalah face-nya, wajahnya, face-nya, perawaannya, pilih salah satu. Meskipun nantinya kita bisa merubah
bentuk mukanya, warna kulitnya, rambutnya, semacam itu. Sampai bawah. Baju dan sebagainya. Nah, bahkan bisa mengganti warna bajunya juga. Nah, ini ya, warna baju ya. Ini warna baju. Ini celana, bisa mengganti warna celananya juga. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Kemudian sepatu, topi, dan seterusnya. Jika sudah dikasih nama dulu, bebas. Tom. Tommy ini ya. Kemudian klik save. Saving ya. Nah, kemudian akan muncul your character has been saved. Tinggal diklik new character nggak bisa karena hanya satu kali ya. Berarti yang dashboard ini. Kembali ke dashboard. Nah, yang tab sebelumnya dihapus saja, di close. Itu ya, membuat karakter ya, sederhana. Kalau mau bikin lagi, tinggal diedit atau dihapus saja yang kemarin. Seperti itu untuk membuat karakter. Nah, sekarang untuk memulai membuatnya, ini create ya, create video. Nah, ini saya review dulu ya, nanti tinggal Bapak Ibu kira-kira bagian yang mana yang mau ditanyakan. Saya post dulu. Oke. Saya ulangi ya, dari sini ya. Pilih yang ini aja bisa. Create video ini bisa langsung ini ya, jadi ini horizontal. Create video, ini adalah ukuran layarnya. Horizontal, vertikal, square, YouTube, Instagram Story, dan sebagainya. Saya tutup. Nah, kita pilih yang horizontal ya, karena kita membuat layar yang ini horizontal, seperti untuk YouTube. Ini agak lama ya. Nah, mungkin saya jelaskan aja, karena mungkin agak lama. Nanti jika sudah sampai di halaman memilih tema atau template, nanti pilih yang blank. Pilih yang blank. Nah, meskipun ada banyak template-template ya, nah ini ada banyak template ya, template sosial media, intro, dan sebagainya, pilih yang blank. Nah, di tempat saya nggak muncul kayaknya ya. Nah, ini jaringan ya. Nah, yang pasti yang ada di pojok kiri sini. Blank, pilih yang blank ini ya Bapak Ibu ya. Blank. Sini blank. Dan nanti akan masuk ke halaman ini kosong. Halo coach, bisa diulang dulu di bagian dashboard coach. Ada Mana Bu? kesalahan tadi di bagian tadi pas sudah di save di karakter. Di Bagian karakter bagaimana? Setelah di save, terus di Setelah di dashboard. save. Klik dashboard Bu. Kembali ke dashboard. Iya. Ya. Setelah Ya, kembali ke dashboard, gimana ya. Bu? Ya, sampai di situ. Sampai di situ ya. Nah, sampai di situ kemudian ini Bu, mulai membuat videonya kan. Mulai membuat videonya, ini pilih yang horizontal ini Bu. Pilih yang horizontal, udah? Iya, sudah. Nah, nanti akan dibawa ke sini halaman ini, template-template ini. Nah, ini punya saya nggak muncul ya. Kalau punya Ibu muncul, nanti ada banyak template, pilih yang blank. Oh iya, coach. Ada ya yang blank ya, ada. Iya, ada coach. Ada ya, dan nanti akan dibawa ke sini. Ini saya hapus dulu aja. Terima kasih coach. Ya, siap. Nah, sampai di sini ya. Nah, ini adalah tampilan halaman editornya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Saya akan mereview singkat ya. Tinggal nanti Bapak Ibu mau bertanya di bagian mana, sampai skin 3 dulu, Karena mungkin ada yang belum sampai skin 3. Nanti setelah ini kita lanjutkan. Ya, sambil saya perkenalkan fitur-fiturnya dulu. Yang sebelah kanan ini adalah skin ya. Kalau dalam PowerPoint ini adalah slide-slide-nya yang kita buat. Kalau yang bagian tengah ini adalah
halamannya atau layarnya. Bagian kiri ini kalau kita klik yang panah ini adalah menu-menu fiturnya dari teks, background, picture, video dan sebagainya ya. Kemudian yang bagian bawah ini adalah timeline. Nah, yang ada 1 second, 2 second ini ada timeline. Kemudian yang tombol biru ini adalah play. Bedanya play yang hitam sama yang ungu bedanya apa? Kalau yang ungu itu kita mempreview, meninjau dari awal sampai akhir. Maksudnya adalah keseluruhan skin yang kita buat. Kalau kita buat 3 skin, berarti kalau kita tekan tombol abu-abu berarti akan meninjau dari skin 1 sampai 3. Tapi kalau yang layar hitam ini kita klik, berarti yang kita tinjau hanya skin 1 saja. Seperti itu. Tergantung ya, kalau ini ada tulisannya skin 2, berarti yang di sini yang kita lihat, kita tinjau hanya skin 2 saja. Seperti itu. Kemudian yang waktu ini 00-nya adalah waktu memulai, 010 adalah total keseluruhan durasi kita, konten kita. Itu. Kemudian ini adalah timeline untuk animasi. Ya, kita melihat animasi karakter, animasi objek, ya kan, untuk kita tempatkan, untuk kita atur timingnya itu yang ini. Kalau yang ini video timeline kita untuk mengatur suara, kapan suara muncul, ya kan, kemudian besar kecilnya, ya, timeline ini yang di bawah, seperti itu. Oke, nah, mungkin saya perlihatkan dulu untuk yang contoh kemarin ya. Paling enggak kita membuat sama seperti contoh dulu. Membuat sama seperti contoh. Oke. Membuat sama seperti contoh. Saya perlihatkan dulu sampai akhir. Nah, ini contohnya ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu mengikuti kurang bagian yang mana. Selamat datang anak-anak di kelas IPA Mr. Zai. Oke, intro. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu makhluk hidup. Menjelaskan materi apa. Kenapa ya gajah bisa persepsi makhluk hidup, menambahkan objek disebut atau properti picture. Menurut kamu apa? Kita mulai menjelaskan, menambahkan video di belakangnya dari makhluk hidup. Apa saja sih 8 ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri yang pertama dan penjabarannya ya, deskripsinya atau pendalaman materi. Bisa bentuk PowerPoint, sampai jumpa PPT ya, dibuat JPEG, bisa dibuat video juga bisa, dari video untuk kontennya. Kemudian closing. Nah, kalau ini tetap selalu ada ya, ini namanya watermark. Nah, kita akan membuat sampai closing. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Irna dulu ya. Saya tertarik membuat komik pembelajaran digital. Kira-kira pakai aplikasi apa ya? Oke. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin Bu Irna ini maksud komik ini komik buku atau komik bergerak, komik bergambar, video komik atau hanya komik seperti buku gitu, Bu. Silakan. Apa, Bu? Komik buku atau gambar bergerak? Komik digital, Coach. Ya, bentuknya e-book, buku gitu, gambarnya diam, komiknya diam atau bergerak kartun seperti kartun gitu, Bu. Ya, bisa seperti kartun atau diam dulu. Kalau memang susah nanti seperti kartun berarti diam dulu gitu. Tapi itu bisa dikirim ke HP siswa gitu. Oh gitu. Ada sih Bu, untuk membuat animasi kartun ya. Apalagi yang gambar bergerak, saya lupa nama aplikasinya. Memang agak repot sih, sampai
sampai settingannya mana, backgroundnya mana, karakter-karakternya, ya kan? Terutama aplikasi untuk membuat kartun. Kalau ini kan kita memang lebih ke video ya. Nah, tapi hampir mirip sih, mau dibuat kartun dengan ini bisa. Tapi saya belum pernah nyoba aplikasi yang kartun itu bisa untuk lip sync atau tidak. Bisa untuk lip sync atau tidak. Atau hanya teks saja. Nah, nanti kalau saya ingat nama aplikasinya tak share di grup. Ada kok. Oke. Cuman kembali lagi, Iya. aplikasi itu ada 2 versi, berbayar sama gratis. Ya, saya juga belum tahu batasan gratis itu seberapa. Gitu. Namun ada untuk kartun. Kemudian untuk yang kartun gambar diam itu lebih namanya lebih ke grafis ya berarti ya. Itu lebih ke grafis ya. Dan itu ada juga sebenarnya, tapi itu pasti juga berat juga untuk pembuatannya. Nah, aplikasi grafis banyak sebenarnya. Aplikasi grafis ya. Aplikasi Iya. grafis. Iya, untuk belajar gratis dulu. Iya, betul. Ya contohnya kayak Canva gitu kan, Canva, tapi kan untuk poster dan sebagainya. Semacam itu, Bu, semacam nanti untuk membuatnya kayak semacam aplikasi Canva gitu. Kalau Canva kan untuk Oh, membuat iya. slide sama untuk poster kan. Seperti itu. Iya, iya. Ya. Iya, kasih coach. Ya, siap, Bu. Nanti tak share. Saya lupa nama aplikasinya. Ya, saya Tunggu lanjutkan ya, dulu ya. coach. Siap, Bu. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini saya jelaskan singkat ya. Untuk skin 1 kita membuat judul ya. Membuat intro, kita bisa memasukkan karakternya dulu. Kalau yang ini adalah karakter dari bawaannya Animaker ya. Baju dan sebagainya sudah ada. Nah, kalau yang ini plus ini adalah buatan kita. Nah, ini. Kalau mau ngedit ini diedit. Duplikat berarti kita bikin double ya. Nah, tapi karena kita free nggak bisa hanya 1. Kalau mau menghapus ya di delete. Kemudian kita bisa bikin baru, create your own ini. Oke, kita bisa masangkan sini. Nah, kemudian setelah sudah, kemudian kita bisa tambahkan background-nya. Background yang ini BG. Nah, background. Video background juga bisa. Video background itu apa? Video background itu background-nya bergerak. Nah, ada gambar petir, nah, ada efek-efek. Bunga bergerak, background bergerak. Awan. Nah, mungkin ada semacam gerakan kayak live wallpaper. Nah, tapi ini kemungkinan berat juga kan, bisa kita ganti yang ringan. Kalau buat satu warna background-nya bisa kita klik aja layarnya 2 kali. Ya, kita klik 2 kali gini nanti akan muncul warna di bawahnya. Ini 2 warna ya karena gradasi. Kalau mau buat 3 warna juga bisa. Nah, gradasi 3. Seperti itu. Ini ya. Kalau mau 1 warna berarti ini dihapus, ini dihapus. Nah, 1 warna. Kalau mau dirubah, tinggal dirubah aja warnanya. Seperti itu. Mau buat warna gradasi tinggal ditambahkan. Sama warna apa. Itu ya. Kalau membuat 1 warna layar. Oke. Ya, nanti ya Bu Irma ya, setelah ini saya jawab ya. Ini untuk kalau mau menggunakan 1 warna. Itu ya, 1 warna, tinggal diklik layarnya. Kemudian karakter sudah, background sudah, kemudian kita bisa menambahkan teks. Nah, ini yang menu T ini. T. Nah, ini adalah teks, menambahkan teks. Nah, yang di bawah ini adalah template. Jadi sudah ada apa namanya efek dan sebagainya. Tapi yang tidak berbintang. Kalau yang berbintang ini versi berbayar. Enggak begitu banyak sih. Itu ya.
Tinggal kita ubah. Ya. Ini tinggal kita besarkan. Ini contoh. Ini adalah untuk menambahkan teks, gitu ya. Teks. Bisa kita besarkan seperti itu. Ya. Kemudian teks sudah, ini sudah. Kemudian adalah audio. Audio dulu ya, jangan action. Perhatikan, ini yang mesti diingat. Pastikan adalah recordingnya dulu, baru actionnya. Karena kalau kita memberikan actionnya dulu, pasti sering errornya. Errornya itu apa? Suaranya nggak bisa masuk. Jadi kita mesti recording dulu, baru memilih actionnya. Kita recording, kita pilih yang record voice. Kalau text to speech itu kita menambahkan apa? Teks dijadikan suara. Kalau mau lihat contoh ya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini text to speech. Kita pengen yang ngomong cowok atau cewek, ini male. Kemudian bahasanya English. Ini voice siapa? Pengisi suaranya siapa? Kita bisa tulis welcome. Kita bisa lihat contohnya. Welcome. Nah, seperti ya. Jadi yang ngomong adalah dari animakernya ini. Jadi ini sistem AI ya, artificial intelligence ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk pelajaran bahasa Inggris cocok karena untuk bahasa Indonesia belum ada. Hanya ada English, Jepang, Turki, ini ya. Indonesia belum ada. Chinese, Mandarin dan sebagainya. Arab belum ada ya. Situ. Nah, tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia nanti aneh. Ini ya, selamat datang. Selamat datang. Nah, ya. Nah, ya kalau kita nggak bisa merekam. Oke. Selamat datang anak-anak kelas. Misalkan ini ya. Selamat datang anak-anak kelas 7A. Aneh ya, karena memang tidak didesain untuk bahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa Inggris cocok. Nah, jadi ini kalau mau dipakai berarti yang ini sinkronisasi ya. Kalau mau review yang play ini. Kalau ini ganti orang. Selamat datang anak-anak kelas 7A. Ya nyaman ya. Kalau enggak dibatalkan. Kemudian yang ketiga ini upload my voice. Nah, ini maka ini saya ulang ya. Ini bisa digunakan untuk yang terkendala di recording. Nah, kemarin sudah saya otak-atik sih. Saya baru nemu yang kasus kemarin. Karena biasanya nggak bisa di recording itu biasanya adalah faktor action. Nah, karena kita mengubah action dulu, kemudian kita recording, nah itu biasanya sering gagalnya. Nggak bisa diklik bagian warna birunya. Ya, tapi ternyata kemarin dari ibu siapa kemarin pada actionnya sudah belum diganti tapi tetap belum bisa record voice. Nah ini saya belum menemukan, sudah otak-atik di bagian animakernya, di bagian support sistemnya juga nggak ada. Nah jadi mungkin saya nggak tahu ya apakah faktor laptopnya atau bisa dicoba mungkin coba gunakan animaker tapi jangan pakai Google Chrome. Bisa pakai Mozilla, ya bisa ganti dengan Mozilla. Siapa tahu nanti dengan Mozilla nanti bisa diotak-atik di situ. Kemudian itu ya untuk record voice. Kalau emang nggak bisa juga bisa menggunakan upload my voice. Ya, jadi Bapak Ibu merekam dulu di laptop kan ada bawaan ya itu ya recording voice. Nah itu rekaman dulu aja dan nanti tinggal dimasukkan di sini seperti itu. Ya, di situ ya, karena mungkin secara teknis kan beda-beda ya, entah itu dari aplikasinya, entah itu dari kode ininya, laptop dan sebagainya, browsernya. Nah, di situ kan
Itu bagian teknis kecil seperti itu. Tapi kalau nggak ada masalah bisa langsung melalui ini record voice. 3 klik yang warna biru. Jadi memang canggihan dari Animaker ini adalah kita bisa membuat seperti lip sync. Kita ngomong dan mulut dari si karakter ini bergerak. Selamat datang anak-anak, kembali lagi di kelas IPA bersama saya, Mr. Z. Stop. Kalau mau melihat di preview, selamat datang anak-anak. Kalau mau nggak cocok di re-record, berarti meng-recording ulang, otomatis yang tadi hilang ya, dan recording ulang. Jika cocok tinggal dikasih nama, jangan lupa. Misalkan intro dan apply. Nah, nanti akan sinkronis your audio. Seperti ini. Nah, sampai muncul tulisan voice over with lip sync edit. Ya, ditambahkan ya. Nah, dan nanti di bagian bawah ini muncul intro. Ya. Kemudian jika sudah menambahkan audionya, kita baru bisa merubah action-nya. Nah, ini yang action yang ini. Action-nya dan sebelah kanan akan muncul banyak. Banyak gerakan-gerakan. Kemudian expression bisa tinggal disesuaikan, pilih yang mana. Nah, ya, oke. Kemudian bisa kalau sudah selesai bisa ditinjau yang hitam ini. Ditinjau dulu setiap skinnya. Selamat datang anak-anak. Kembali lagi di kelas IPA bersama saya, Mr. Z. Oke, saya ulang ya. 024 second ini adalah total keseluruhan ya konten yang tersedia. 00-nya adalah mulainya. Kita bisa melihat berapa jedanya. Selamat datang anak-anak. Kembali lagi di kelas IPA bersama saya, Mr. Z. Oke, 6 cukup ya. Nah, sampai 6 second aja suara saya. Jadi saya potong. Cara motongnya ini aja, yang tanda plus minus ini. Ya, kalau di sini timeline ini nggak ada ya, dipindahkan di sini dulu. Animation timeline dikurangi. Ini pengurangannya setiap dikurangi adalah 1 second ya. Ini juga mengikuti yang atas. 6 cukup. Bisa ditinjau lagi. Selamat datang anak-anak. Kembali lagi di kelas IPA bersama saya, Mr. Oke, kepotong ya, tambahkan lagi 1 second. Nah, itu ya. Selamat datang anak-anak. Kembali lagi di kelas IPA bersama saya, Mr. Z. Ya, cukup ya. Nah, 7 second. Nah, ini cara paling gampang Bapak Ibu. Memang ada misalkan Pak 1 second itu apa enggak terlalu panjang jedanya gitu kan. Bagi saya nggak masalah 1 second itu masih bisa ditolerir daripada kita rumit sampai mikir sepersekian second ya. 0,5 second, 0,4 nanti itu nanti terlalu rumit. Di situ hitungannya. Jadi kalau saya cukup pakai plus minus ini aja sudah cukup. Gitu ya. Ini sudah jadi untuk skin 1. Kalau mau melihat ini ya, ini tanda 2 ini adalah karakternya, mulai dari mana? 0. Ini 2 ini adalah teksnya, mulai dari 0 juga. Tuh. Nah, warna ungu ini ya. Ya, sebentar ya Bu ya. Nah, itu ini skin 1. Ya, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ini Coach, yang tadi saya mau potong itu yang voice-nya, misalkan saya mau kurangi itu yang mana kan enggak muncul di sini Coach. Kurangi apa Bu? Voice-nya? Ya voice-nya Coach. Voice-nya, voice nggak bisa dikurangi Bu. Atau emang Ibu ngomongnya terlalu panjang atau bagaimana? Voice-nya atau durasi skin-nya Bu? Durasinya. Durasi skin-nya ya? Oh iya. Oh ya, dipindahkan di sini dulu Bu, pindahkan di ini dulu Bu, video timeline dulu Bu. Pindahkan di ini animation timeline ini. Kan ada 2 nih, pilih yang animation timeline ini. Nanti pilih yang ini plus minusnya diurangi atau tambah durasinya. Ya, di preview dulu Bu, durasinya berapa, suaranya. Kalau sudah ketemu berapa second, tinggal disesuaikan aja plus minusnya ini.
Nanti ini Oh, batasnya iya. kan 7 second 6,5 ini kan batasnya nih. Seperti itu. Itu ya bisa iya, Mianti Coach. ya. Terima kasih, Coach. Ya, Iya. saya jawab lagi ada pertanyaan. Pak mau tanya suara dari skin 1 ke skin berikutnya kok numpuk suaranya. Oke. Nah, setelah ini ya saya jawab ya. Jadi saya coba bikin skin 2 dulu supaya nanti kelihatan untuk menjawabnya. Nah, kemudian kita buat skin 2, ini sudah ya intro, kita tanda plus ini. Nah, ini sudah masuk skin 2. Skin 2 adalah menjelaskan materi apa yang ingin saya sampaikan. Seperti biasa, saya kasih karakternya dulu. Nah, karakternya sudah muncul. Dan saya buat setengah badan. Biar besar ya. Oke, mungkin taruh sini. Ya, kemudian sudah saya kasih teks dulu. T ini ya. Nah, kita bisa mencoba yang ini. 1, 2, 3 bebas ya, sama aja ini ya. Video. Oke. Klik 2 kali. Sampai ke blok. Video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ya ingat ya kemarin aturannya 5 baris 5 kata. Ini 1, 2, 3, 4, 5 pas ya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kata atau 5 baris. Kali saya akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalau mau mengubah font, ini dirubah fontnya. Hingga disesuaikan. Ini ukurannya, ini warnanya, ini tebalnya, miring dan sebagainya. Dan ini efek. Kita kasih efek, enter dan exit efek. Ini ya. Itu. Nah, sudah teks sudah, background mau kita ubah atau tetap sama silahkan bebas. Kemudian suara. Nah, suara ini ya, mikrofon, record voice. Nah, itu biasa. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan dengan fokus ya. Stop. Nah, itu kita kasih nama. Pengantar. Fly. Nah, itu ya. Oke. Nanti sambil kita jawab pertanyaan dari Bu Irma tadi setelah ini. Pengantar sudah. Kemudian actionnya kita ubah. Nah, expressionnya gitu ya. Oke. Tinggal kita preview dulu. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan dengan fokus ya. Oke, masih ada sisa ya. Kita potong lagi. Nah, kita lihat yang kasusnya Bu Irma ya tadi ya. Oke, suara skin 1 ke skin berikutnya kok numpuk. Nah, dilihat yang ini ya Bu Irma ya, yang bagian animation ini, timeline. Nah, ini numpuk nggak nih? Ini ya, ini kan skin 1. Ini skin 2. Ini skin 1. Ini skin 2. Ini intro, ya kan? Ini pengantar. Suaranya yang kita rekam. Makanya dibuat file, nama file itu penting supaya kita tahu ini suara apa, ini suara apa. Gitu, Bu. Nah, ini tinggal digeser aja, Bu, atau mau dipotong aja nih. Nah, ini digeser aja kan, ini geser. Nah, geser atau dipotong. Nah, potongnya sama kayak di KineMaster kemarin. Bagian ujung tinggal ditarik aja ke kiri. Gitu. Kemudian yang nomor 2 tinggal taruh di bawahnya sini
atau geser aja supaya nggak numpuk gitu Bu. Jadi cara mengaturnya gitu. Yang digeser yang gimana Pak? Yang gimana Pak? Yang Yang untuk digeser gesernya yang yang gimana? ininya kan audionya kan tergantung Ibu numpuknya yang mana. Kalau misalkan itu sebenarnya caranya melihat yang ini ya, layarnya skin ya. Kalau itu skin 2 berarti kan harusnya kan audio 2 kan yang masuk kan. Itu kan. Nah, ini Ya. dicek nih. Nah, ini punya saya kan ini yang skin 1 kebablasan kan ini kan. Nah, kita coba saya preview dulu. Selamat datang anak-anak. Di jalan. Kembali lagi di kelas IPA bersama saya, Mr. Z. Oke, tapi ini meskipun kelebihan, tapi saya sudah berhenti sampai sini nggak masalah. Nah, tinggal Ibu ini aja yang scan 1 itu suaranya sampai second berapa di preview dulu. Gitu. Kalau memang kebablasan sampai scan 2, berarti durasinya yang scan 1 ditambah. Itu. Misalkan suaranya Ibu misalkan 7 second ya. Tapi scan 1 layarnya cuma 6 second. Kan otomatis numpuk di scan 2 kan. Saya ulangi ya. Scan 1 durasinya cuma 6. Tapi Ibu bicara itu 7 second. Berarti kan suara Ibu kelebihan 1 second kan. Otomatis 1 secondnya berada di scan 2. Berarti bagaimana? Scan 1 durasinya ditambah, Bu. Nah, kayak tadi aturannya ditambah, tinggal di plus tadi. Nah, itu. Itu ya, Bu ya. Di preview aja mending supaya kelihatan. Di bagian mana yang numpuk tinggal digeser. Tuh. Jadi Pak, gimana, Bu? Ya kalau menambah berarti kita klik dulu yang di bawah skin itu ya Pak, yang sebelah gambar orang ya Pak ya. Iya. Yang apa namanya template ini Pak ya. Nah ini yang ini kan Bu. Ini yang plus. video, Nah betul gambar orang ini. Video animation timeline. Animation timeline. Ya. Animation timeline itu untuk nambah durasinya. Tinggal skin mana yang mau ditambah. Kalau menambah skin 2, diklik dulu yang skin 2 baru ditambah. Gitu. Kalau mau mengurangi yang skin 1, klik dulu. Ditariknya gitu, yang mana Pak? Nah, tergantung kasusnya Bu, tergantung kasusnya Ibu. Iya. Artinya saya mau menambah suara, berarti menambah. Bukan ngurang, menambah. Kalau menambah suara, kalau nambah suara kan menambah durasi artinya, menambah durasi. Iya betul Bu. Kalau nanti kan saya jelaskan, kalau misalkan layar skinnya Ibu adalah 6 second, ya 6 second berarti kan harusnya kan suara Ibu harusnya 6 second juga kan, supaya antara skin sama suara itu berhentinya sama, nggak numpuk di skin 2, ya kan? Tapi kalau kasusnya Ibu skin 1 hanya 6, sedangkan suara Ibu di scan 1 itu 7, berarti kan scan 1 kan kurang tuh, ya kan? Tinggal Ibu tambahkan aja durasinya scan 1-nya, Bu. Scan 1 ditambah durasinya ditambahkan. Gitu. Ya, oke Pak. Ya, oke Bu, Pak, nanti saya lihat lagi ya Pak ya. Ya, makasih Pak ya. Oke, mungkin saya gambar aja biar jelas ini Bu, ini ya. Ini misalkan scan 1. Ini suara Ibu. Nah, lebih kan? Karena suara Ibu ini 6 second. Dan layarnya cuma sampai 5 second. Betul kan? Berarti yang scan 1 ini, layar scan 1 ini ditambah 1 second, Bu. Supaya sama. Supaya audio ini tidak masuk di scan 2. Gitu. Itu Ibu. Nah, tapi kalau kasusnya itu adalah ini skin 1, ini skin 2. Kalau kasusnya itu suaranya yang kedua yang masuk di skin 1, nah, kan numpuk di sini kan? Nah, numpuk di sini kan, Bu? Nah, berarti yang suara 2 ini digeser ke kanan pas di bawah skin 2. Iya. Itu Ibu. Itu ya, jelas Ibu? Iya Pak ya. Jelas ya Bu ya. Nanti kalau belum paham tanya lagi aja. Coba lagi ya Pak ya. Iya Bu. Ini hampir kayak KineMaster kemarin Bu aturannya. Iya. Kayak KineMaster kemarin. Iya. Ya, makasih Kak ya. Iya. Iya. Oke, itu ya.
Oke, jadi untuk mengatur suara, ini lihat yang ini, video timeline. Oke, kemudian ini skin 2, saya lihat dulu punya saya. Selamat datang anak-anak, kembali lagi di kelas IPA bersama saya, Mr. Z. Sorry, skin 2 ya. Nah, ini skin 2. Oke, Nah, anak-anak, 8, kali ini 9, kita akan membahas 10, tentang ciri-ciri makhluk 11, hidup. 12, Perhatikan dengan 13, fokus ya. 14, oke 15. Pada yang tersedia 17 ya, berarti saya potong 2, skin 2 ini kan. Nah, tadi sampai skin 15 kan, 1, 2. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya, pas sampai sini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan dengan fokus ya. Oke, stop ya. Seperti itu. Nah, skin 2 sudah menambahkan ini ya. Kemudian satu lagi kita menambahkan properti atau objek. Sama, kita berikan karakter dulu. Oke, karakter. Oke, kita ganti background, misalkan. Nah, kita bisa search di sini ya, backgroundnya apa. Zoo. Ada nggak? Oh, ada ya, taman ya. Oke. Ya, saya tambahkan. Nah, ya, jadi kita bisa search di sini, kita cari mana forest ya, pegunungan, pantai, dalam ruangan, indoor, kamar, rumah, dapur, ya tergantung bebas. Akan kitchen. Oke, itu ya. Nah, ini ada ya kitchen ya. Nah, jadi enaknya Animaker tuh di sini sudah banyak pilihan-pilihan yang tinggal kita pilih. Kalau emang nggak ada ya terpaksanya kita perlu download di Google. Download di Google, kemudian untuk menguploadnya yang ini. Menu yang bawah ini ya, ada tanda panah ke atas. Ya, kemudian pilih upload. Nah, pilih upload. Nanti tinggal kita ambil dari mana? Dari file laptop kita. Seperti itu. Oke, sudah. Ini saya buat setengah badan lagi. Ya. Ini ya. Kemudian kita namanya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini ada orang duduk ya ini ya. Action duduk ya. Nah, ditunggu ya. Nah, tapi di sini nggak ada kursinya. Kursinya dari mana, Pak? Nah, untuk mencari kursinya, Bapak Ibu cari aja di sini, di properti. Jadi memang bentuknya kita menggabung-gabungkan. Mau kursi, mau sofa, ya kita cari di sini kan. Nah, di sini, kursi di sini. Kita mau cari apa di sini? Ya, sinyalnya agak nggak stabil ya. Nah, saya reload dulu. Oke. Ya, kita sudah masuk ke skin 3 ini. Mungkin sampai sini dulu, kalau ada mau bertanya boleh. Yuk, silakan. Kemarin kan kita sampai skin 3 ini kan. Mungkin sampai sini dulu, kalau ada yang bertanya, kalau tidak kita lanjutkan. Paling tidak kita buat sampai 6 skin, sampai 7 skin ya. 6 sampai 7 skin. Nah, untuk action ini bagaimana? Misalkan kita action ini ya. Nah, kita bisa berkreasi nih. Yang tadi dikatakan adalah kartun tadi kan. Ini kan orang duduk kan. Kita bisa menambahkan properti di sini. Misalkan cair ya. Kursi. Nah, ya nanti tambahkan di sini. Kursi mana yang cocok? Nah, seperti itu. Cari sofa, cari kursi apa. Tinggal ini kita kecilkan. Nah, tinggal disesuaikan aja. Nah, seperti itu. Nah, oke.
Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi properti itu adalah semacam ya untuk ini properti dari karakternya atau objeknya. Jadi kita bisa menggabungkan latarnya mau diganti mana, settingannya, kita butuh properti apa, ya. Ya sekali lagi kalau nggak ada di sini, ya tinggal ditambahkan sendiri. Misalkan ini nggak ada matahari, kita tambahkan matahari sendiri bisa. Nah, memang bisa membuat pemandangan sendiri. Itu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu contoh aja. Ini saya hapus, ini saya ganti actionnya. Oke. Nah, ini menambahkan objek. Ini saya tambahkan objek elemen. Nah, ini nanti kalau mau mengatur kemunculannya ya, bisa diperhatikan timingnya. Ini gajah saya tambahkan dulu dan mobil tar. Misalkan oke. Nanti kalau ini kita bisa bermain timeline. Saya contohkan dulu, saya rekam dulu misalkan ini suara ya. Oke. Karena ini saya ubah actionnya karena nggak mungkin muncul ininya recordingnya, saya ubah ke biasa dulu. Nah, biasa dulu untuk recording. Ingat ya aturannya ya. Diubah aturannya di recording di action biasa dulu, baru kita recording. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau tanya, antara gajah dan mobil, kira-kira mana yang disebut? Oke. Kalau kita lihat di sini waktu nggak cukup ya. Di situ ya, kita bisa cancel dan kita bisa menambahkan durasinya dulu. Karena kemarin sudah saya sampaikan, modalnya adalah 10 second. Tadi saya coba rekam, ternyata lebih dari 10. Kita tambahkan dulu durasinya di sini. Lihat ya, ini kan 10 ya, kita tambahkan 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita coba 16 dulu. Kemudian kita rekam lagi. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya, antara gajah dan mobil, mana sih yang disebut makhluk hidup? Kira-kira mana ya? Top. Oke, 12 ya. Persepsi. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita ketika merecording, itu lebih dari 10 ya kita stop, kita tambahkan durasinya. Sudah, ini tadi saya kurangi dulu, tadi kan cuma 12 kan. Kurangi tadi berapa? 16. Ya, 13 cukup. Kemudian baru saya ubah actionnya. Kita ubah actionnya. Oke. Nah, ini untuk membalik apa namanya? Membalik karakter orangnya. Nah, itu. Kita coba play.
Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya, antara gajah dan mobil, mana sih yang disebut makhluk hidup? Kira-kira mana ya? Oke, kita kasih efek gajahnya, enter efek. Pop. Ini juga pop. Ya. Kemudian kasih exit efek. Ini. Exit efek. Tinggal kita sesuaikan untuk ininya, apa namanya, durasinya. Perhatikan. Di detik keberapa. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya, antara gajah dan Oke, 20 second ya. 20 second gajah muncul. Jadi kita klik gambar ini. Kita pilih apakah orangnya, matahari, gajah. Kita klik gajah. Nah, ini kan. Kita geser nih gajahnya. Tadi berapa tadi? 20 ya. Kita tarik nih. Set. Nah, untuk gajah 20 second. Kemudian saya putar lagi. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya, antara gajah dan mobil, mana sih? Solusi 1 second ya. Ini gajahnya kurang maju dikit. Nah, ini mobil, kita klik gambar mobil dan kita sesuaikan lagi tadi. Nah, sini. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah main timeline untuk kemunculan anak-anak, gambar. sekarang Bapak mau bertanya, antara gajah dan mobil, mana sih yang disebut makhluk hidup? Kira-kira mana ya? Jelas ya. Oke, silakan yang mau bertanya untuk efeknya, untuk timeline-nya, bisa dicoba. Ya, silakan latihan skin 3, tambahkan objek. Kalau bisa lebih dari 1 silakan. Kemudian kemunculannya disesuaikan dengan ucapannya. Ya, silakan ya. Saya beri waktu 1 menit, 2 menit. Silakan. Menambahkan objek dan atur timeline-nya. Atur timeline-nya, kapan muncul, ya kan? Kemudian keluar. Seperti itu ya. Silakan, sampai situ dulu. Saya tunggu. Yang mau bertanya, boleh. Oke, ini animation bisa dicoba. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya, Yang sudah skin antara 3 gajah sudah ya. dan mobil, mana sih yang disebut makhluk hidup? Kira-kira mana ya? Ini animasinya nggak jalan ya, karena nggak semua ada animasinya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya, antara gajah dan mobil, mana sih yang disebut makhluk hidup? Kira-kira mana ya? Oke. Silakan yang sudah sampai skin 3, sudah semua ya. Tambahkan objek. Properti ya. Nanti yang skin 4 tambahkan video. Nanti menambahkan musiknya di belakang aja kalau sudah selesai semuanya. Oke, sudah ya. Oke, sudah Pak Joko Sip. Bisa ya, untuk mengatur timeline bisa ya Bapak Ibu ya. Clear ya. Kalau kesulitan boleh tanya atau share screen, saya bantu untuk ininya, atur timeline kemunculannya tadi ya. Dibuat dulu ini apa namanya, ini animation timeline-nya kapan munculnya. Di situ. Mataharinya mau dibuat enter effect juga bisa nih, ya kan, untuk propertinya kapan munculnya. Bisa juga. Oke, sudah Bu Yusmida ya. Nah, tadi terkait recording tadi ya sudah saya jelaskan.
Kalau misalkan di bagian recording itu nggak bisa, pastikan dulu actionnya jangan dirubah dulu. Coba recording, ya, karena bisa jadi kalau kita ngubah action dulu, kemudian kita recording, itu akan sering errornya, nggak bisa merekam. Tapi ternyata kalau memang sudah melakukan hal seperti itu, misalnya action belum kita ubah, kita recording tetap nggak bisa, ya kan? Kemarin sudah saya jelaskan, coba merecording lewat yang ini, video timeline yang bagian kiri ini. Nah, tinggal kita sesuaikan, mau kita tambahkan audionya itu skin 1, 2, 3, atau berapa. Ini ya, kemudian tinggal tambahkan ini, record voice over. Nah, kalau memang nggak bisa lagi, ya kan, kalau memang nggak bisa lagi, ya berarti otomatis mau nggak mau gunakan yang ini, upload my voice. Nah, upload my voice. Jadi upload dari laptop. Jadi maksudnya terpisah recordingnya. Nanti tetap bisa lip sync, nanti tetap bisa synchronizing, tenang aja, tetap bisa synchronizing. Ya meskipun kita rekamannya terpisah. Anak-anak. Nah, itu ya. Ya, sekarang jika sudah semuanya, Bapak Ibu, sampai skin 3 dulu, perhatikan. Kita bisa memberikan transisi. Nah, kayak KineMaster kemarin ya, transisi dari skin 1 ke skin 2 ke skin 3. Transisinya yang mana? Yang ini. Antara skin 1 dan skin 2 ini ada strip ya. Kita klik stripnya. Nah, nanti akan banyak transisi. Apakah slide left, slide top, ya kan, split, strip, ya. Kemudian banyak nih, spesial ada juga nih. Nah, kayak ini gelembung, paint, tinggal mau yang mana. Nanti akan kelihatan previewnya. Oke. Itu ya. Berikan transisinya. Itu. Jaringannya error ya. Oke, tambahkan transisi ya. Jadi supaya dari skin 1 ke skin 2 itu ada efeknya. Transisi, efek transisi. Setelah ini kita masuk ke skin 4. Sisi. Banyak ya sampai bawah. Jika sudah, close saja, ganti yang transisi yang lain. Nah, seperti itu. Di mana letak transisinya, Pak? Saya habis error. Nah, di sini, Bu ya. Di bagian sebelah kanan ini ada gambar skin ya. 1, 2, 3, yang ini antara skin 1, skin 2 ini ada tanda minus ya. Min, nah itu diklik aja, nanti akan muncul banyak efek di situ. Kalau mau ganti colornya yang ini, nah ini colornya. Nah, mau ganti color apa? Saat transisi itu. Misalkan kita pilih yang ini, gelembung, kita akan ubah warna. Gelembungnya warna apa? Sini. Itu ya. Kalau mau lebih detail. Ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Joko. Tanya Pak, saya salah meletakkan skin 2 di skin 3. Saya pindah audionya, tidak ikut pindah. Oke. Kalau Bapak salah bisa di-undo aja Pak Joko. Kalau misalkan kita suatu ketika kebacut salah, diulang lagi aja dengan undo paling gampang Pak. Di-undo
ya, di undo ini kan kita kembali ke awal kan? Kita kembali ke awal, tinggal nanti letak salahnya di mana. Mungkin lebih mudah seperti itu Pak Joko. Ya, kalau nggak bisa di undo, saya pindah audionya tidak ikut pindah, berarti audionya dipindah manual saja. Audionya dipindah manual saja Pak. Sama di ini kan, di ini video timeline, ini tinggal digeser-geser aja nih. Ini geser sini, ini geser sini, seperti itu. Itu Pak Joko. Ya, nah, jadi paling mudah tadi ya. Undo itu paling mudah Pak. Kalau kita ada kesalahan itu pengen ulang lagi dari awal, di undo aja selesai. Tadi merubah warna transisi bagaimana? Nah, ini ya Bu ya. Diklik dulu transisinya, pilih dulu ya yang mana. Kemudian yang ini Bu, yang ini ada warna kuning ini, diklik aja nih. Nah, ini ada color 1 kan. Karena punya saya pakai satu warna, jadi yang muncul 1. Tapi kalau Ibu pakai yang misalkan transisi yang ini, gelembung, banyak warna kan. Nah, nanti diklik ini akan muncul banyak warna yang bisa kita ganti, sampai 5 color. Tergantung beda-beda ya ini ya pastinya transisinya. Oke, error lagi, saya reload dulu. Seperti itu. Siap Bu Agustina ya. Nah, jadi video animasi ini sebagai opsi juga, alternatif kalau misalkan kita nggak sempat live action merekam langsung, recording dan sebagainya, kita bisa membuat dengan video animasi ini. Ya, kalau misalkan video animasi nggak sempat lagi, membuat yang namanya video stock. Video stock itu ya tinggal kita gunakan video ilustrasi yang dibuat orang lain, tinggal kita tambahkan suara kita sendiri, itu juga bisa. Oke, sudah ya untuk transisi ya, scan 1, 2, 3. Tinggal lihat aja keseluruhan, sudah pas atau belum, nyaman atau belum, kalau mau lihat keseluruhan. Nah, ditinjau secara keseluruhan. Selamat datang anak-anak, kembali lagi di kelas IPA bersama saya, Mr. Z. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan dengan fokus ya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya, antara gajah dan mobil, mana sih yang disebut makhluk hidup? Kira-kira mana ya? Oke, sudah ya. Nah, untuk musiknya nanti aja enaknya, ya, belakangan. Sampai selesaikan dulu. Oke, 1, 2, 3, sudah. Sekarang, jika sudah semuanya, transisi sudah, kita masuk ke skin 4, Bapak Ibu. Skin 4. Nah, skin 4 mungkin bisa ditambahkan video. Bisa tambahkan video. Ganti background dulu, BG ya, skin 4 ganti BG. Background, sorry ya, backgroundnya video tadi ya. Boleh pakai background video. Nah, background video. Nah, bebas background video ini untuk memperkuat penjelasan kita atau sekedar untuk background saja. Kalau background aja mungkin kalau misalkan kita luar angkasa bisa pakai space. Jadi cuma efek-efek aja. Nah, oke, tapi ini nggak bergerak ya. Sebentar cari yang bergerak. Space. Ada nggak ya? Nah, misalkan. Ya, kalau memang nggak ada ya, misalkan kita menjelaskan tentang tanah. Nah, video tanah kan nggak ada. Mungkin bisa diganti background videonya apa. Atau mungkin bisa, yang ini, efek ini bisa juga. Nah, ini ya, yang gambar bintang-bintang ini ya. Nah, ini juga bisa juga efek. Kali ini kita akan belajar tentang persegi dan persegi panjang. Mantap ya, Bu Cici ya. Luar biasa. Ya. Sorry Pak. Mantap Bu, ya. Lupa Nggak apa-apa Bu. Nah, ini ya background video.
Jadi tergantung kegunaan background video ini memang untuk memperkuat dari konten kita, penjelasan kita, atau hanya sekedar background aja untuk ya mempercantik ya di situ. Kalau memang nggak ada loh ya, misalkan kita menjelaskan tentang kehidupan sosial tapi nggak ada gambarnya, kita bisa menggunakan video background bebas. Ya paling nggak untuk kita latihan ini ya. Nah, ini nggak bergerak ya. Ya, kita cari yang bergerak. Untuk ada pertanyaannya. Untuk pelajaran English, konteks materi tentang teks sepertinya tidak ada video yang sesuai. Atau mohon saran coach. Oke. Kalau nggak ada video sesuai, video background aja Bu. Mungkin sekedar background aja kan nggak apa-apa. Misalkan, makanya tadi kan saya cari ya. Video background tuh ya kita ngomong, nanti kasih karakter kan. Misalkan cloud, awan tuh cloud ya. Bener ya. Video awan misalkan. Atau sekedar background aja kan, atau mungkin abstrak juga boleh. Nah, video abstrak, kemudian ada kasih karakter kan, kasih karakter, kita ngomong di depan backgroundnya, atau mungkin panggung juga boleh, panggungnya bergerak. Jadi tadi video ada dua, konteks untuk yang sesuai dengan konten atau hanya sekedar background aja, video bergerak aja, nggak masalah. Ya, karena ini fungsinya latihan ya. Kalau nanti kedepannya nggak ada, ya kembali lagi. Saran saya sih, jangan sekali-sekali mengupload video di sini. Ya, kalau gambar nggak apa-apa. Kenapa? Kalau Bapak Ibu ngupload video di sini, misalkan Ibu dapat video dari YouTube ya, Ibu download, kemudian masukkan upload di sini, itu nanti pasti berat banget. Pertama kita berat buatnya, yang kedua nanti ya kasihan anak kita juga jadi berat double juga. Gitu kan. Nah, terutama kita sih untuk pembuatannya, karena untuk memproses mengupload itu pasti lama, apalagi video. Kecuali kalau videonya cuma hitungan detik ya, mungkin cuma 5 detik, Ibu sudah potong-potong, itu nggak masalah. Tapi kalau videonya panjang, 1 menit, itu Ibu masukkan, wah itu luar biasa. Nanti jadinya berat. Karena sepertinya bisa jadi di Animaker ini ada batasan untuk upload. Kalau nggak salah cuma 100 mega atau berapa gitu loh. Ada batasan untuk upload. Nah, di situ. Ya. Jadi kalau memang mau masukkan video yang lain, mending terpisah. Mungkin seperti itu, terpisah dari video Animaker. Jadi bisa kita berikan cuplikan-cuplikannya saja atau potongan gambarnya, screenshot semacam itu. Tapi kalau memang ada di sini videonya, nah itu lebih baik. Di situ ya. Video stoknya. Kita tadi awan ya, cloud. Nah, ini video background seperti ini. Nah, ini ya video awan ini. Nah, ini nanti gambar awannya sepertinya bergerak. Sebentar ya, untuk closing sebentar ya, karena belum sampai closing. Paling enggak, nah ini gambarnya bergerak kan, awannya kan. Nah, kita sambil ngomong. Ini cuma background aja nih, jadi memang tidak sesuai konten. Nah, tinggal kita mau menjelaskan apa. Jadi tinggal pintar-pintarnya kita mencari apa yang ada di sini, video ini. Karena banyak banget ini awan. Kita pengen abstrak, backgroundnya abstrak ya. Reload lagi ya. Encounter some error, nah, berarti perlu di reload. Nah, saya reload dulu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk skin 4 ini kita latihan memberikan video background. Entah itu yang berhubungan dengan konten kita atau yang tidak sesuai dengan konten kita. Jadi sebagai background saja. Ada gambar bergerak di belakang kita sambil menjelaskan. Ya. Tadi. Ini ya. Nah, ini. Maka tadi kita perlu pintar-pintar mencari. Ya, gimana? Ibu atau Bapak ini? Silakan. Iya, Pak. Oh ya, gimana, Bu? Saya Bu Cici, Pak. Iya, Bu Cici, gimana, Bu? Saya video. Punya saya skin 3 itu sudah saya isi video. Nah tadi kan Bapak di skin 3 ngajari bagaimana mengatur timingnya gambar.
Properti. Nah, sekarang kalau video ngatur timingnya itu gimana? Oh, oke. Timingnya video. Oke, timingnya video. Ini ya Bu ya. Kalau timingnya video ini kan background Bu. Background ya. Video ini kan background. Jadi Punya saya bukan background, Bapak. video atau gambar? Video Bu. Video ya, video ya. Video atau gambar? Ngomong, terus tolong perhatikan tayangan berikut. Oh ya, ada videonya muncul. Tayangan berikutnya tuh berupa video, jadi di background tuh saya kecilin. Berbentuk seperti video. Jadi seakan-akan anak itu nonton video, gurunya seakan-akan jelaskan di papan ya, ada gambar video. Bisa. Gitu, ya. Jadi maksudnya ini ya, background. video ini Jadi ya. videonya saya kecilin, saya kecilin. Ini ya, oke. Oh ya, itu kayak gini ya. Nah, videonya saya kecilin, terus gurunya. Oke, sip. Nah, gitu. Jadi coba perhatikan tayangan berikut, gitu loh, Pak. Oh ya Bu. Ini untuk mengatur kemunculannya video ini ya. Ya, betul. Ini diatur bisa nggak? Karena saya coba otak-atik ini tetap jadi background awal. Background awal. Ya, terus di background color video. Taruh. Ya. Nah, ini skin 3. Ini skin anime videonya. Ya, jadi kalau setahu saya Bu, di Animaker ini video ini tetap munculnya dari depan. Ini saya potong depan nggak bisa ya, saya potong belakang kepotong, saya potong depan nggak bisa. Jadi tetap mulainya dari awal Bu, mulainya tetap dari awal Bu, begitu. Ya, untuk aturannya. Nah, setahu saya loh, karena saya otak-atik memang dari kemarin, setahu saya memang ini sebagai video background. Dikecilkan tetap juga bisa, tapi untuk aturan mulainya tetap dari awal. Nggak bisa kita atur, misalkan baru muncul 2, nggak bisa. Kita bikin efek, dia munculnya begini, nggak ada fitur efeknya juga. Jadi memang menempel seperti ini. Begitu Bu Cici, untuk di Animaker ini. Itu berbeda kalau KineMaster kemarin kan. Ya, kalau KineMaster kemarin kan kita bisa munculkan video kapan muncul ya kan, kalau di KineMaster bisa. Tapi kalau di Animaker itu tidak bisa. Itu Ibu. Karena memang ini fungsinya sebagai apa tadi? Background tadi. Tinggal backgroundnya mau dikecilkan atau dibesarkan. Gitu Bu. Itu ya Bu ya, terjawab ya. Ya Bapak, terima kasih. Ya, siap Bu. Ya, silakan kalau mau tanya lagi boleh. Kamu ada yang tanya? Ya, ini sinyalnya mulai ini ya, karena sini hujan deras. Ya, video pastikan masukkan video. Videonya bisa dikecilkan ya, tadi bisa dikecilkan. Tapi tetap mulainya tetap dari awal, nggak bisa dimunculkan detik sekian, nah itu nggak bisa. Ya, kemudian diberi efek keluar masuk nggak bisa juga. Seperti itu. Skin 4 ya, ini skin 4, skin 4, skin 5, satu lagi, tambahkan konten lagi Bapak Ibu, kemudian skin 6 closing. Nah, skin 6 closing. Ya, silakan yang sudah skin 4 langsung masuk skin 5 ya. Oke. Kalau tadi skin 3 apersepsi, skin 4 paling enggak jawaban dari apersepsinya. Skin 5 penjelasan dulu, mungkin kalau penjelasannya 8 ya 1 dulu aja nggak apa-apa ya, kan untuk contoh kan latihan 1 aja, penjelasan sederhana. Nanti yang skin 6 adalah closing. Nah, kita latihan sampai 6 skin ya. 4.
Ini bisa saya ganti. Oke. Ya, bisa dikecilkan ya. Cara kecilkannya yang ini ya, ada tanda panah. Ini, ada tanda panah. Ketika kita klik videonya, muncul panah. Kalau ini untuk memotong video atau memotong durasi ya. Situ. Oke. Saya skin 4. Saya nggak perlu merekam recording lagi. Jangan lupa transisi ya, skin 3 ke skin 4. Kemudian skin 5. Nah, skin 5 penjelasan aja. Penjelasan ya. Boleh ditambahkan efek ini. Ya, efek. Ya. Tadi ada yang tanya ya, skin terakhir tertutup oleh efek. Ya, nanti ya kita coba ya. Tulisannya tinggal diatur aja Bu, ditengahkan atau bagaimana, diataskan, bagaimana. Kalau ketutup ya nggak usah pakai efek, ya nggak perlu pakai efek. Jadi efek ini opsional aja kan. Opsional saja. Opsional. Oke, skin 5, tambahkan video atau tambahkan ini. Nah, efek juga bisa bebas. Oke, skin 5, kemudian skin yang terakhir 6 adalah closing. Efeknya nggak bisa hilang terus ya, di-undo aja Bu. Ini biasa ya, paling gampang di-undo. Di-undo aja nanti hilang. Nah, di-undo aja Bu. Seperti itu, lebih mudahnya seperti itu. Di-undo aja nanti kembali lagi. Skin 5, penjelasan lagi. Skin 6, closing. Ya. Kita langsung fokus ke closing aja ya. Closing. Saya kasih gambar orang, karakternya tadi. Oke. Kemudian kita mulai merekam. Ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali di kelas pembelajaran berikutnya ya. Closing. Itu contoh aja ya. Kemudian tinggal diubah actionnya yang bagaimana, mau yang dada, mau yang banyak kan di sini ya, tinggal disesuaikan aja actionnya. Ini dada juga boleh. Ini ada sakit, ada apa ini ya? Jelaskan banyak. Ada yang sedang praktek ya. Ada yang ngantuk ya. Ini memang bisa dibuat cerita, bisa juga. Ada yang main drum dan sebagainya. Nah, ya, kalau Bapak Ibu mau yang tadi mau nyoba 2 karakter, dicoba aja. 2 karakter. Tinggal versinya apa? Closing, dan closing. Tetap semangat anak-anak dan sampai jumpa. Play. Nah, tinggal nanti kita atur kemunculannya aja kan.
timingnya kan setelah si A bicara baru yang si B bicara. Seperti itu. Oh, ini harusnya skip 5 ya. Nanti diaturkan setelah si A ngomong, si B seterusnya. Durasinya ditambah. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali di kelas pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat anak-anak dan sampai jumpa. Karena ini dua karakter berbeda, harusnya itu suaranya berbeda pula. Nah, karena beda karakter kan, kita bisa membuat suara kita berbeda. Untuk menampilkan skin di sebelah kiri gimana ya? Kok hilang di layar? Sebelah kiri yang ini kan? Ini tanda panah ini kan, Bu? Ini kan? Ini bukan kan? Kok sebelah kanan. Bukan kok sebelah kanan, sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Ini kasusnya Bu Cici kemarin ya. Nah, ini kalau biasanya Ibu keklik ini sih, silang ini. Iya, betul. Iya. Bu Cici mengembalikannya gimana, Bu? Ibu Cici kembali ini saya bisa kembalikan ke full itu. Full apa full? Full ya? Apa? Diklik full itu. Ini full left ini ya? Ya. Coba nih balik lagi. Klik ininya. Oh, Ibu keklik ini kan kemarin ya. Left atau full gitu ini ya? Full ya. Keklik. Kalau keklik ininya berarti ini ya. Ya, saya kira Ibu tanda silang ini. Ya, kalau keklik left ini tinggal dikembalikan aja ke full. Ya. Oh, gitu ya. Ya, makasih siap, Bu Irma. Ya, terima kasih Bu Cici masukannya. Ya, makasih Bu Cici. Ya. Saya kira kemarin Bu Cici ini kepencet silang ini. Kalau kepencet silang ini ya saya nggak tahu ya mengembalikannya. Senggol itu Pak. Senggol hilang. Kesenggol hilang repot. Nah, kembali lagi mungkin di light ini kembalikan lagi ke full itu juga bisa. Ya. Oke. Siap, makasih Bu Cici. Ya, senang otak-atik juga ini Bu Cici ya. Ya, paling nggak ini sudah selesai. Jumpa kembali dalam mata pelajaran bahasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini saya dulu saya perlihatkan untuk nge-share ya, nge-share atau mendownloadnya bagaimana. Nah, di Animaker ini, karena kita versi gratis, sebenarnya ada keterbatasan untuk mendownload. Ada keterbatasannya, tapi ini masih mending. Kalau di Powtoon itu kita nggak bisa mendownload sama sekali, nggak bisa jadi video. Tapi kalau di Animaker ini bisa. Nah, tapi kita bisa menyiasatinya nanti ya. Nah, keterbatasannya kalau nggak salah cuma 2-3 download aja. Tapi di sini ada banyak optionnya untuk supaya anak-anak bisa melihat video Animaker dari kita. Ya, yang pertama, pastikan kalau memang sudah selesai bisa dilihat ini dulu preview ini ya, preview ini keseluruhan. Ini juga sama aja, yang ungu ini juga sama aja sebenarnya. Ini preview keseluruhan. Selamat datang anak-anak. Kembali lagi. Kalau memang sudah fix, oke, kita tinggal share nih. Nah, ada banyak cara supaya anak-anak bisa menonton video kita. Yang pertama adalah ini, share. Share ini ya. Share ini kita pilih yang can view, bukan yang edit. Nah, kalau yang edit otomatis anak-anak akan dibawa ke editor ini kan, ngotak-ngatik video kita. Tapi yang can view, kemudian kita copy. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Ini untuk memudahkan kita, kalau kita hanya nge-share linknya, ini memudahkan kita untuk hemat kuota. Pertama, kita nggak perlu download, nggak perlu render, kuota edit kita juga ngirit, kuota download juga ngirit. Jadi setelah ini kita langsung share, copy. Nah, setelah itu kita pastikan aja, nanti tampilannya adalah seperti ini. Kayak kemarin yang tingling ya, anak-anak melihat gambar tingling tapi di halaman tingling. Ini sama kayak ini. Di sini. Nah, kalau pakai di laptop atau di PC mungkin aman lah ya. Tinggal anak menonton. Nah, tapi kalau di HP Bapak Ibu ya, nanti tampilannya seperti ini. Saya gunakan ini ya, contoh ya, inspect. Nah, kepotong seperti ini.
Nah, tapi nggak masalah. Tinggal kita kasih tahu ke anak-anak. Anak-anak nanti kalau kepotong gini langsung aja klik gambar ini, perbesar. Nah, seperti itu. Nanti otomatis tampilannya anak-anak langsung menonton ini. Tinggal di play. Ini tampilan HP ya. Nah, ini kan HP-nya kalau yang berdiri ya. Nah, anak-anak tinggal ini aja kan, HP-nya dimiringkan kayak nonton YouTube kan. Kalau nonton YouTube kan kalau kita miringkan nanti gambarnya akan jadi besar. Kemudian tinggal di play. Selamat datang anak-anak. Kembali lagi ini di kelas untuk IPA versi bersama ngirit, saya, versi Mr. Z. Kita nggak perlu Nah, ngunduh, anak-anak, kali nggak perlu ini download kita dan akan membahas sebagainya. tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan dengan fokus ya. Dan kelebihannya Nah, juga, anak-anak, sekarang Bapak mau watermarknya nggak bertanya. muncul nih Bu. Antara Ya, Bapak Ibu gajah ya. Watermark dan di mobil, video ini nggak muncul. mana sih yang Tapi disebut ada di makhluk sini hidup? ya. Kita Kira-kira berada di mana ya? Kita berada di halaman Animaker. Nah, jadi gitu untuk menjelaskan ke anak-anak. Nah, kalau tampilannya kepotong gini, nggak masalah. Penting kan kita melihat dengan utuh kan, langsung diklik aja perbesar ini. Tinggal di play. Nah, ini kalau kita mau irit kita untuk mengeditnya sama rendernya. Karena untuk render itu juga lumayan juga. Nah, itu yang langkah pertama ya. Oke. Bisa dengan share, copy linknya. Kemudian, ini yang share tadi ya, jangan lupa ini di can view ya, karena untuk melihat kan ke anak-anak ya. Di situ. Nah, kalau kita share ini, otomatis nggak terbatas Bapak Ibu. Enaknya itu. Karena kalau download tadi kan terbatas. Kalau share ini nggak terbatas. Kita bikin berapa file pun, kita share, nah itu enak. Nah, tinggal anak, dia bisa nonton seperti ini. Kayak Tingling. Tingling kemarin kita kan kita nge-share link Tingling ke anak, anak masuk ke halaman Tingling, tapi dia bisa melihat gambar Tinglingnya. No problem. Seperti itu. Nah, sekarang coba di-share di grup ya. Oh ya, mau dicoba ya. Gak apa-apa kalau mau coba ya. Di-share di grup atau di sini. Di apa namanya, tampilan chat ya. Share di grup YouTube-nya ya. Maksudnya share di grup bagaimana? Oh, ini ya. Nah, ini. Ini kalau tampilan itu tadi sama ya kayak tadi ya. Saya coba cek dulu. Tampilannya situ gitu tadi aja. Oke ya, udah ya. Itu dibuka lewat HP seperti itu. Itu adalah share. Kemudian kalau mau mendownload, ya saya jelaskan dulu. Kalau mau mendownload, tinggal kita klik ini, publish. Nah, oh ya tetap di-share Bu, rekamannya tetap di-share di grup, tenang aja ya. Ini kita belum bonus ini masih sesi yang keempat Bu. Kita ini belum bonus. Ya. Ya, saya ulangi ya, untuk ini untuk merender videonya, kita klik publish, klik download video. Nah, kemudian kita kasih nama filenya, ciri-ciri tes. Ini download optionnya hanya bisa 720, karena yang free ya, kalau yang lainnya ini untuk yang berbayar. 720 cukup untuk HP ya. File tipe MP4 ya. Ini yang satu video, premium. Ini ada premium video. Maksudnya premium video itu adalah, tadi saya gunakan gambar gajah kan. Nah, gambar gajah itu termasuk premium video. Nah, di sini terhitung. Biasanya ada batasannya untuk menggunakan premium video. Karena tadi kalau kita pakai share itu nggak masalah. Tapi kalau nanti publish, nanti ada batasannya untuk menggunakan premium video. Sekitar 5-10 kalau nggak salah ya. Di situ. Tapi kalau mengupdate silakan. Kemudian klik download. Nah, klik download ini belum ke download ya, kita masih dibawa ke ini dulu, render ini. Nah, your video is waiting on the rendering queue. Nah, ini lumayan lama ini. Kira-kira ya 15 menit sampai 30 menit tergantung jaringannya juga. Nah, di sini. Di mana-mana yang namanya render memang lama ya, apalagi KineMaster aja lama, apalagi yang kita langsung di webnya. Lumayan. Ya, apalagi kalau kita pakai yang ini Premiere, Adobe Premiere itu lebih lama lagi tuh. Situ. Nah, ini render. Situ, ya.
nanti ketika muncul render, ya, ini sambil saya nggak tahu sampai kapan. Jadi ketika nanti sudah selesai render, ya ini tergantung jaringan juga ya. Kalau lancar ini bisa lama juga, kalau lancar bisa cepat ya. Nanti kita dibawa ke halaman apa namanya video yang sudah bisa jalan. Nanti ada klik di sini ada tombol lagi namanya download. Jadi ketika kita klik download itu belum ke download Bapak Ibu, masih di render dulu. Di render itu adalah editor kita, apa yang kita edit itu dijadikan MP4 dulu, dijadikan video dulu. Ya, dijadikan video dulu. Nah, ketika dijadikan video, baru nanti ada setelah render video itu nanti ada tombol download. Nanti baru masuk ke laptop kita. Klik download. Seperti itu. Klik download. Nah, tadi saya menyampaikan download kita itu terbatas ya, karena versi gratis pricing-nya ya. Jadi untuk menyiasatinya, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya IDM. IDM downloader. IDM downloader itu kayak ini ya. Nah, ini ya, Internet Download Manager ya. Internet Download Manager. Caranya Bapak Ibu, kalau yang sudah ada mungkin aman ya. Kalau belum ada, caranya ya di pojok kanan ini ya, pojok kanan Google Chrome, kalau yang pakai Google Chrome ya, ada titik 3 itu kita klik yang ini, More Tools, pilih Extension. Nah, kemudian Ibu sini search extension-nya adalah IDM gitu, klik. Nah, nanti di sini akan muncul kan IDM Integration Module, Ibu download. Nah, IDM Integration Module ini fungsinya untuk mendownload video. Nah, mendownload video. Gitu. Jadi otomatis nanti nggak kehitung. Kalau tadi saya sampaikan kita punya batasan ya. Kita download Animaker karena kita versi gratis hanya bisa 2 sampai 3 saja download ya. Tapi kita nggak klik tombolnya, tapi kita gunakan IDM ini. Jadi akan diambil otomatis oleh si IDM ini, tidak melalui tombol download. Seperti itu. Kemarin yang contoh saya berikan yang tadi ya punya saya itu saya pakai IDM. Di situ supaya kuota download saya nggak habis kan, saya pakai IDM itu menyiasatinya. Kalau memang kita butuh download banyak, kita butuh video pembelajaran banyak, itu ya untuk menyiasatinya ya. Ya kembali lagi karena ini gratis. Kalau mau berbayar ada anggaran ya ini pricingnya. Pricingnya. Ini lumayan kan rendernya kan. Di mana-mana proses render memang agak lumayan. Ini aja saya baru sekitar 1 menit ya tadi ya. Oke. Kalau kita bikinnya 6 menit ya agak lumayan juga. Nah, untuk proses render memang seperti itu. Nah, ini kalau berbayar $10 per month per bulan ya, $10 itu sekitar 150. Kalau per tahun 120. Nah, ini. 5 premium download, HD quality, dapat 5 custom karakter, 10 premium aset dan sebagainya. Ini yang berbayar. Seperti itu. Ya, itu cara menyiasatinya Bapak Ibu. Mungkin itu untuk mendownload. Apakah ada pertanyaan? Ini render agak lumayan lama ya. Karena tergantung jaringan juga. Mungkin nanti kalau Zoom saya mati, mungkin sudah mulai bisa cepat. Ada pertanyaan untuk terkait cara mendownload, nge-share dan sebagainya? Silakan. Kalau sudah ke-download kan otomatis Bapak Ibu tinggal upload di YouTube atau upload di Google Drive kan, itu bisa. Tinggal di-share linknya ke anak-anak. Oke, adakah pertanyaan sampai sini dulu? Silakan. Ini kita sudah selesai nih untuk sampai ke share link, sampai ke download. Ada pertanyaan? Bu Cici, Pak Joko, Bu Salmianti, silakan. Halo Coach. Ya, gimana Bu? Ini kan tadi kan ada masalah dari yang Coach tinggal di Jamak itu tertinggal jauh. Bagaimana ini Coach? Putus-putus Bu, diulangi Bu. Putus-putus, suaranya putus-putus. Bisa via chat aja kalau putus-putus. Hah? Gimana? Oh iya Coach. Putus-putus Bu. Oh kan tadi mati jaringannya Coach. Terus saya tertinggal di slide berapa itu? Oh tertinggal. Ya. Siap Bu. Nanti ada rekamannya Bu. Nanti ada rekamannya. Ini sudah saya rekam kok, aman. Nanti saya share rekamannya Bu. Siap. Itu ya.
Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak. Ya, siap ya Bu ya. Nanti rekamannya dibagi Bu. Ada Pak Faru Roji, cara mendownload IDM. Ya, ini semuanya bisa nyoba aja kalau yang belum ke-download ya Bapak Ibu. Fungsi IDM ini biasanya kayak kita nge-download YouTube gitu kan, download YouTube gitu kan. Jadi nggak melalui download YouTube-nya tapi pakai IDM. Itu biasanya di warnet-warnet itu seperti itu biasanya ya. Jadi caranya di pojok kanan atas Google Chrome ini ada tanda titik ya ini ya, titik 3 ini. Diklik aja Bapak Ibu, silakan dicoba aja, sudah ke-download belum, sudah punya belum. Kemudian pilih yang More Tools. Kemudian pilih yang Extension. Nah, di sini More Tool Extension. Kemudian di search saja di sini IDM. Nah, nanti IDM Integration Module, tinggal nanti diklik download. Nah, di situ. Nanti sampai tampilannya seperti ini ya. Ini sudah klik warna biru ini berarti aktif di situ. Jadi kalau kita bisa nonton YouTube, bisa langsung otomatis kita bisa klik download di situ. Kita nonton ada video di website nanti akan muncul tombol-tombol YouTube, tombol-tombol download seperti itu. Nah, karena ini rendernya masih lama juga ya, saya nggak bisa memperlihatkan. Ya lumayan. Yang pasti kalau mau cara download tadi ya, download. Nah, kalau nggak ada berarti di download aja Pak Faru Roji. Tadi kan extension ini kan, IDM ini nggak ada Pak. IDM nanti IDM Integration Module. Ada nggak Pak? Google Chrome ya, Mozilla ada juga sih, Mozilla. Oh nggak ada Pak, waduh. Bapak set IDM ini. Mungkin Google Chrome-nya perlu diupdate atau bagaimana sepertinya Pak? Karena IDM ini biasanya pasti ada beberapa ini. Oke. Nah ini sudah jadi ya punya saya. Bu Lister, Pak, recordingnya 2 ya sama kemarin. Satu aja Bu, yang ini Bu, yang kemarin kepotong. Ini tadi saya review ulang kok. Nah ini ya hasil jadinya ya. Ini setelah di apa namanya, di render. Nah sebenarnya sampai sini pun kita mau pakai linknya yang atas ini juga bisa sebenarnya. Share ini, linknya ini juga bisa setelah di render. Ini ya, yang atas ini kita copy, kita pindahkan, kita coba ya. Linknya muncul nggak? Pakai link ini pun juga bisa. Bedanya apa Pak? Ya sebenarnya sama sih, cuma ini mungkin tampilannya lebih besar. Oke, lama ya. Itu juga bisa. Oke, tak close saja yang tadi. Nah, link ini juga bisa kalau mau link, kalau mau download berarti yang ini, klik download. Nah, ini download. Jadi nanti otomatis bisa masuk ke file kita, download. Atau edit berarti kita mau mengedit ulang. Itu ya. Terus kalau yang via IDM, selamat datang anak-anak, kembali lagi di kelas IPA bersama saya, Mr. Z. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan dengan fokus ya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya, antara gajah dan mobil, mana sih yang disebut makhluk hidup? Kira-kira mana ya? Oke, itu ya. Ada 2 tadi cara. Nih, copy, share your masterpiece with your network. Kita share ini juga bisa. Share linknya ini, copy, pastekan.
atau yang lewat ini tadi, can view, copy. Saya masukkan dulu. Nah, hanya ini ya. Ini setelah diekspor. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Dan ini sebelum diekspor. Nah, ini ada tulisan download di video ini ya. Ini kita klik. Nah, ini pakai apa namanya IDM tadi, start download. Itu ya. Nanti muncul kalau pakai IDM itu muncul. Ini pakai yang share link tadi. Nah, kalau nggak mau pakai IDM ya ini silakan di download ini. Kalau enggak ya silakan bisa share linknya. Share link yang ini atau yang tadi. Ini share link ini sama saja. Yang penting anak-anak bisa melihat videonya. Oke, silakan ada pertanyaan kah di sini? Ada pertanyaan kah? Saya tunggu sekitar 2 menit ya. Nah, kita sampai tengah 6. Silakan. Cukup, Bapak Ibu? Jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, sepertinya memang lebih mudah share link, betul. Ya ini kondisional sih Bapak Ibu. Mau coba yang mana bebas. Karena intinya kan bagaimana caranya video itu bisa terlihat kan. Bisa dilihat oleh anak-anak. Kalau mau download ya tadi mau langsung klik download atau pakai IDM ya supaya kita bisa menambah koleksi kita di YouTube itu juga oke. Kalau memang kebutuhan untuk anak-anak ya tadi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin saya jelaskan dulu ya karena ini sesi akhir. Ini nanti akan saya share habis ini form absensi sesi 6 ya. Itu nanti saya gabung dengan sesi 5, satu form. Nanti ada pertanyaan status kehadiran sesi 5, status kehadiran sesi 6, saya hadir atau tidak, kemudian link untuk ini. Nah, untuk tugasnya nanti linknya cukup yang tadi aja ya Bapak Ibu ya. Nggak usah di-download, untuk tugasnya hanya cukup sampai ini tadi aja. Yang ini. Yang ini ya. Kalau sudah jadi sampai skin 6, klik share dan ini jangan lupa yang can view dan ini copy. Ini yang ini jangan lupa pokoknya ya, can view dan copy. Ya, nanti tinggal dipastekan ke Google Form-nya. Seperti itu Bu ya. Terus kemudian itu nanti untuk sesi absensinya sama ketutasan yang AnyMaker. Kemudian nanti saya share juga form ketutasan akhir. Form ketutasan akhir tuh kalau Bapak Ibu ikut yang kayak kemarin sih, kayak cuman apa namanya validasi ya, ibaratnya dari 4 sesi itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan yang mana saja, kesannya apa dan sebagainya, lebih ke situ aja. Terutama untuk sertifikat nanti. Kemudian feedback, evaluasi dan seperti itu saja. Itu form ketutasan. Jadi absensi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 4 aplikasi yang kita pelajari ya, 4 program. Yang pertama kemarin play post it, yang kedua adalah recording video ya, cukup screenshot. Yang ketiga edit KineMaster, cukup screenshot aja. Untuk link YouTube dan sebagainya itu opsional, share di grup boleh untuk motivasi, inspirasi, untuk evaluasi bersama. Yang keempat adalah AnyMaker, ini bentuknya link ya. Itu dari 4 ini. Kita 6 sesi belajar 4 program ini, dari recording, play post it, AnyMaker dan juga KineMaster. Dan nanti di form ketutasan ya cuma checklist saja yang sudah mana, jika sudah 4 kesannya apa, evaluasinya apa, seperti itu. Ibaratnya kayak ketutasan akhir. Jadi pastikan kalau mengisi form ketutasan 4-4-nya itu aplikasi itu sudah terisi semuanya, sudah terselesaikan, pastikan sudah selesai, sudah dikerjakan, ya di situ. Kalau memang misalkan disusulkan ya masalah. Tadi saya sampaikan mulai besok. Ya kalau saya mengatakan mulai besok, Bapak Ibu baru menyelesaikannya hari Minggu nggak masalah. Nanti sertifikat muncul setelah hari Minggu.
Gitu. Nanti dikirim email secara otomatis gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ngisi form tuntasan, nanti besok nanti secara otomatis akan terkirim ke emailnya. Seperti itu ya. Mungkin itu dari saya. Kemudian di tanggal 11 saya ada angkatan 4 mulai tanggal 11. Kalau Bapak Ibu yang angkatan 3 ini pengen mengulang lagi, itu sifatnya gratis ya. Jadi enggak dipungut biaya, gratis kan, ngulang kan nggak masalah, materinya sama kan. Ulang silakan boleh, nanti akan saya share linknya juga, akan saya infokan di setiap angkatan. Kalau mau ikut silakan masuk aja ke Zoom-nya, linknya sama. Seperti itu ya. Kemudian itu sudah ya untuk itu. Kemudian untuk apa lagi ya? Sudah ya semua ya. Nanti recording ini nanti akan saya kirim bersamaan dengan formnya, absensinya. Seperti itu. Ya paling enggak setelah maghrib lah ya. Kalau recordingnya mungkin setelah Isya, karena butuh convert juga sama upload. Mungkin itu dari saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya selama 6 sesi ini. Oh ya, sesi bonusnya. Sesi bonusnya akan saya infokan di grup ya. Kemungkinan minggu depan ya kan. Karena saya minggu ini sudah full, Senin Selasa ini bisanya, besok sudah ganti kelas. Nanti insya Allah minggu depan sesi bonus ini kan di luar sertifikat ya, di luar kursus ya. Jadi memang alumni itu nanti saya berikan ada sesi bonus terkait video, nanti saya infokan. Gitu. Tentu saja nanti saya ada polling dulu kebutuhannya seperti apa untuk video. Nanti ada sesi bonus satu aplikasi bersamaan dengan angkatan yang lain. Mungkin itu Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali ya selama 6 sesi ini apabila ada yang salah-salah kata. Jadi dan dengan ini untuk workshop selama 6 sesi ini 4 sesi jadi 6 sesi ya. Kemarin sesi angkatan 1 5 sesi, angkatan 2 4 sesi pas ya, angkatan 3 6 sesi ya, luar biasa ya. Jadi aktif semua, saya senang juga di sini ya. Aktif bertanya tuh is okay, saya juga belajar. Ya kayak recording nggak bisa dan sebagainya, ya itulah namanya pembelajaran. Kita aktif learning, kita sama-sama belajar. Ya, mungkin itu dari saya dan saya mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata dari saya atau saya mungkin kesannya agak ya mungkin wah kok galak atau dan sebagainya ya, mudah-mudahan enggak ya. Saya berusaha ibaratnya tuh ya kalau bisa tuntas semuanya Bapak Ibu bisa mengaplikasikan, jadi nggak sia-sia ngeluarin duit gitu kan. Jadi semua bisa, maka saya berikan rekaman, saya berikan ikut lagi, kita buka diskusi supaya ya tadi kita niat belajar ya kita belajar tuntas di situ. Jadi saya mencoba memfasilitasi. Maka itu tadi saya di sini perannya sebagai fasilitator. Ya saya bukan guru, saya hanya fasilitator, hanya memfasilitasi saja di situ. Karena yang lebih membutuhkan tentunya adalah anak-anak siswa-siswi Bapak Ibu yang diperpanjang PJJ-nya ini ya. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada rekan-rekan yang mau ikut boleh aja bisa mendaftar lewat Mas Adi Putra. Rekan-rekannya guru membutuhkan video pembelajaran, oke. Kalau Bapak Ibu yang mengajarkan itu juga oke juga, nggak masalah. Ke teman-teman guru diajarkan itu oke kan. Ya memang cara kita belajar selain belajar yang ngajar itu belajar. Itu ya Bapak Ibu. Kirimnya di mana Coach linknya? Linknya di grup itu ya biasa Bu, grup WA Bu. Kita di WA Pak ya? Iya. Ya itu ya di WA. Terima kasih, saya nggak bisa nyebutkan satu persatu ya. Terima kasih Kak. Ya, Bu Heria, Bu Cici, Bu Irna, Bu Sulami, Bu Rantahayu, Bu Budi, Samiyanti, Bu Ida, Bu Irma, Bu Yuliana, Pak Faru Roji, Bu Susiana, Bu Agustina ya, Bu Yusmida, Pak Apri, Bu Maisaro, Bu Silmi, Bu Enti, Bu Siti, Bu Aprianti ya, Bu Eni, Bu Hanan, Bu Lister dan sebagainya, masih banyak banget ya. Nggak bisa sebutkan satu-satu. Nah, nanti kita ketemu lagi di kelas yang lain, gitu ya. Insya Allah saya ada kelas tentang LMS, saya ada kelas tentang assessment juga. Nanti saya tetap di grup, nanti insya Allah bisa. Itu Bapak Ibu semuanya saya tutup ya. Coach, kami mau ikut Coach. Siap. Siap Bu. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Makasih Coach. Ya. Makasih Pak. Makasih. Dadah semuanya. Ya, dadah semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko baru masuk. Bye-bye Pak Joko. Terima kasih. Pak Joko baru masuk ya.
Bye-bye Bu Rani yang selalu setia di mobil dengerin Zoom ya. Luar biasa. Ya, saya tutup ya ini ya Bu ya. Saya akhiri dan kita lanjut diskusi via grup. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman semua. Ya, makasih Pak Joko. Sampai jumpa Pak. Ya, sama-sama sudah ditutup Pak. Kepental terus ya Pak ya. Ya, kami ikut nanti ya, Coach. Boleh, Bu, siap. Ya, tolong kirim, saya daftar lagi. Oh, ya, siap, insya Allah, Bu, siap. Ya, oke. Ya, mari Bu, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ya. Tutup.